Masih bersama saya Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Berbulan-bulan terdampak kekeringan, ratusan warga di Lombok Tengah antusias mendapatkan distribusi air bersih. Dua pemuda di Lombok Barat diringkus polisi karena berkomplot mengedarkan narkotika di wilayahnya. Prihatin dengan terbatasnya ketersediaan listrik di wilayah terpencil, seorang guru SMK di Lombok Barat menginisiasi hadirnya listrik tenaga surya bagi masyarakat di desanya. Dua pemuda berinisial HA 19 tahun dan BL 26 tahun asal Lombok Tengah diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga berkomplot mengedarkan narkoba di sejumlah wilayah. Keduanya ditangkap di sebuah rumah indekos di Dusun Adeng, Desa Jagaraga, diduga usai mengonsumsi narkotika. Dari tangan keduanya, polisi menyita 2 paket hemat sabu-sabu seberat 1,376 gram dan sebuah ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang curiga sebuah rumah indekos di wilayah tersebut kerap menjadi lokasi bertransaksi narkotika. Satres Narkoba Polres Lombok Barat dilakukan penggerbekan di salah satu rumah kos di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan. Setelah dilakukan penggerbekan, ditemukan 2 orang pelaku atas nama HA dan BL. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 buah klip transparan berisi kristal bening yang diduga sabu seberat 1,376 gram. Tersangka mengatakan saat ditangkap hendak mengantarkan paket narkotika ke konsumen. Ditangkap kemarin di mana? Di mana ditangkap? Kuripan. Di Kuripan, berdua. Iya. Ditangkap di Kuripan berdua, terus ngapain sih ke Kuripan? Lalu kejok dan sanina no kan. Berarti ngantar barang. Pesanan gitu. Terus keuntungan yang didapat apa? Enggak ada. Cuman untuk make doang. Untuk make. Terus uang, ada uang? Enggak ada. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah petani di Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan anjloknya harga tembakau memasuki musim panen raya bulan Agustus. Banyaknya stok membuat harga tembakau yang semula Rp4,5 juta per kuintal kini turun menjadi Rp2,5 juta per kuintal. Selain karena melimpahnya stok tembakau, turunnya harga disebabkan karena kualitas tembakau yang tidak baik, dampak dari cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Turunnya harga tembakau menuai sorotan termasuk dari legislator yang meminta Pemda segera mengambil langkah agar tidak merugikan petani. Ini merosot dari tahun kemarin. Kalau kemarin kita bisa menjual di atas 5 bahkan sampai 6 kalau tembakau rajang. Sekarang paling tinggi 4,2, 42, 43. Ya, jauh harganya dari apa faktornya itu, Bang? Katanya sih karena stok dari perusahaan ini masih banyak sehingga di tahun ini dikurangi ada kekurangan diturunkan harganya. Menanggapi hal itu, Pemda mengaku tidak punya kewenangan mengintervensi harga, namun tetap akan membangun komunikasi dengan perusahaan yang menyerap hasil panen petani. Kalau persoalan harga ini memang agak berat kita intervensi persoalan harga, karena itu betul-betul mekanisme pasar ini. Kita tidak punya kemampuan untuk menekan pengusaha untuk membeli dengan harga yang dimaui sama petani. Itu agak berat, nggak punya posisi kita untuk itu. Nah, sehingga sebenarnya yang harus kita lakukan adalah keseimbangan sebenarnya
antara kebutuhan pasar dengan berapa yang ingin kita produksi. Untuk mencegah berulangnya kasus serupa, Pemda meminta petani mengatur pola tanam tembakau agar harganya tetap stabil dan hasil panennya tetap terserap di perusahaan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. ucapan karena akun tinggal langsung transfer ke rekening masing-masing. Gerakan menyukseskan program pemenuhan gizi nasional yang digagas pemerintah disambut antusias masyarakat dan pelaku UMKM di daerah. Salah satunya pembangunan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang dilakukan di sejumlah wilayah oleh para pengusaha lokal. Seperti yang dilakukan Yayasan Agnia yang membuat dapur pertama mereka di wilayah Montong Aru 2, Kecamatan Kediri, Lombok Barat yang dihajatkan untuk memenuhi kebutuhan bagi 2.979 siswa penerima manfaat MBG di sejumlah sekolah di sekitarnya. Tak hanya menyiapkan MBG untuk sekolah, dapur tersebut nantinya akan menyiapkan paket makanan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui hingga balita dengan melibatkan UMKM lokal dan juga memberdayakan juru masak dari warga lokal. Untuk mendukung suksesnya program MBG, yayasan ini bertekad untuk membangun 10 dapur SPPG di wilayah Lombok Barat, mulai di wilayah perkotaan hingga wilayah terpencil untuk mendukung pemerataan dalam mendapatkan akses makanan bergizi gratis tersebut. Pertama, harapan kita adalah agar seluruh anak negeri ini mendapatkan manfaat MBG ini. Kemudian yang kedua, kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar, memberikan lapangan kerja untuk masyarakat, dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan UKM-UKM sekitar, IKM-IKM sekitar, dan koperasi yang ada di wilayah di mana dapur yang kita dirikan. Sejumlah kepala sekolah mengapresiasi berdirinya dapur SPPG yang diharapkan dapat menjangkau seluruh siswa penerima manfaat secara merata. Menunya harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, standar gizi. Jadi itu harapan kami sehingga apa yang dimanfaatkan oleh siswa-siswi kami, makanan-makanan yang higienis, yang terjamin mutu dan gizinya. Selain berjanji akan memenuhi standar kebutuhan gizi makanan pada MBG, pengelola dapur Agnia juga berkomitmen akan melibatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dapur dan menyiapkan menu makanan yang akan disiapkan bagi para siswa. Awaludin dan Riyadi Suhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pesanan kamar hotel di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih belum optimal hingga sepekan menjelang gelaran MotoGP Mandalika tahun 2025. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mencatat pesanan hotel baru rata-rata mencapai 70% di wilayah Mandalika dan destinasi penyangganya. Dari PHRI menyebut okupansi di kawasan Mandalika memang mencapai 90%. Namun di wilayah Mataram dan Lombok Barat masih mencapai 40 hingga 60% saja. Hal itu dinilai menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 100% sepekan menjelang MotoGP. PHRI meminta penyelenggara baik ITDC dan MGPA lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha perhotelan untuk melakukan promo bersama agar gelaran MotoGP dapat memberi kontribusi bagi pelaku wisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Di bulan seperti di hari seperti ini sudah 100% ya. Ya, yang MotoGP yang sudah lewat 1 sampai 3. Ini sekarang baru 70%. Ya, malah ada yang di 3 Gili itu tidak ada pengaruh untuk adanya MotoGP. Ini hasil turun kami ke 3 Gili gitu. Karena di 3 Gili itu kebanyakan kan pasarnya lain ya, pasarnya bule. Sebenarnya dari ITDC ini jangan tertutup.
dengan stakeholder pariwisata yang lain. Gelaran MotoGP tahun 2025 yang digelar di sirkuit Mandalika merupakan kali keempat dari 10 kali kontrak penyelenggaraan yang diharapkan dapat mencetak lapangan kerja serta mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi warga lokal. Imi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.